Baik, perkenalkan saya Nyayu Adilila Panisa Azhara dengan NIM 0805 1282 42 959 dari kelas L1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan uji akurasi dengan menggunakan data hasil kemarin kita melakukan plotting di titik yang sudah ditentukan. Alat software yang kita gunakan itu ada dua, yaitu ArcGIS dan satu lagi Excel. Di mana kita akan menggunakan Excel terlebih dahulu. Pertama, itu kan kemarin dari data hasil kita di GPS itu kita simpan dalam bentuk TXT. Nah, dari TXT itu kita harus ubah dulu menjadi bentuk Excel supaya kita bisa sih namanya langsung aja ya. Caranya itu mudah, cuma tinggal drag aja kayak gini. Nah, sini, 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 sini. Nah, ini udah selesai kan? Udah ada dalam bentuk X, Y, ini koordinat yang kita kemarin. Terus selanjutnya, itu kita bisa langsung buat tabel-tabel yang perlukan. Karena mungkin agak mempersingkat waktu, kalau untuk pembuatan tabel itu langsung aja. Kita pakai, apa sih namanya? Tabel yang udah kita pakai kemarin ya. Tunggu aja. Nah, ini tabel kita. Kita udah pakai kemarin. Ini untuk ground check dan klasifikasinya nanti ya. Ini belum fix, belum bener. Belum tentu benar ya. Ini baru masih isi aja supaya nggak kelihatan kosong gitu loh. Sini kan kita udah ada ST B7 dari 6 sampai 11 dengan latitude sama longitudenya. Terus untuk diklasifikasi citra ini kita harus pakai ArcGIS. Karena itu mungkin kita langsung aja ya. Langsung ke ArcGIS-nya aja. ArcGIS itu pertama kita klik ini, kita add data ya. Di add data ini kita masukkan data TIF dari Universitas Sriwijaya. Di download sini. Nih, data tutupan lahan. Nih, data tutupan lahan Unsri. Tunggu aja. Nah, ini yang kecil ini kita gedein ya. Oke, udah. Terus selanjutnya itu kita bisa langsung tambahin data XY kita. Sini.
Case biasa, terus kita okein. Tunggu aja. Nah, ini udah muncul kan? Kita ubah jadi push pin. Oke, terus selanjutnya kita buat supaya ada namanya di properties. Nah, like kita klik label, kita ubah ke ST. Kita ubah jadi 12. Terus nih. Oke, bentar. Culik. Lagi dulu. Nah, udah. Sini udah ada nih. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dari sini kita bisa langsung apa sih namanya? Identifikasi, identifikasi, identifikasi. Di sini misalnya ini 6, di sini itu 6 ini warna hijau itu apa? Vegetasi. Berarti di Excel tadi ini 6 kita buat di sini vegetasi. Terus ke 7 nih 7 juga vegetasi. 7 vegetasi. Kayak sebenarnya di sini sebenarnya vegetasi sih. Nih, 7 ini hijau. Di 8 ini juga hijau. 9 ini hijau. 10 ini juga hijau. Beda tuh kalau nggak salah cuma 11 nih. Nih, 11 doang ini yang di coklat di layar terbuka ini. Ini langsung aja dibuat di Excel tabel kita tadi ini. Ini udah dibuat biar nggak lama. Terus kalau untuk ground check itu kita sesuaikan sama apa sih namanya sama hasil data dari sabak kita. Kemarin kita dapatnya berapa gitu loh. Nah, dari hasil sabak kelompok 2 itu didapetin ground check 6 sama 7 itu vegetasi. Terus yang 8 ini kami perairan, bukan vegetasi. Terus yang di 9 ini vegetasi juga. Terus yang di 10 ini lahan terbuka. Dan yang terakhir, yang 11 ini bangunan. Karena yang 11 ini memang di dekat ini area masjid. Jadi kami buat bangunan. Udah di sini. Ini udah tuh. Ini udah selesai. Udah diidentifikasi. Ini kan karena cuma sedikit jadi cepet ya. Terus ini sama semuanya sama-sama hijau sama-sama vegetasi jadi cepat. Kalau udah langsung aja kita langsung ke tabel. Nah, di tabel kita cek apa sih namanya? Ini kita nolin dulu nih. Ini kita buat nol semua dulu ya. Nah, di sini kita lihat tuh. Ini kan udah ada klasifikasi citra sama ground check. Nah, yang sesuai itu kita isi di sini misalnya vegetasi sama vegetasi nih.
Di sini vegetasi, terus yang di sini vegetasi berarti yang warna ini. Kita isi ada berapa yang sesuai sama isi yang di sini. Ini satu, dua, tiga. Berarti di sini kita isi, sini kita isi tiga. Nah, terus yang ini vegetasi sama perairan. Mana perairan? Ini. Karena ground check ya, perairan berarti yang di atas ya. Ini perairan sama vegetasi. Ini berarti ya. Satu. Terus lahan terbuka sama vegetasi. Lahan terbuka sama vegetasi. Ini ya. Ini juga satu. Hmm. Terus terakhir bangunan sama lahan terbuka. Mana bangunan ini? Nih, satu. Nah, udah sih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, bentar, gede dulu aja. Di sini, ini kan ada total baris sama total user accuracy. Nah, untuk nyari-nyari total baris, total kolom dulu. Total kolom itu summary, summary sama ini. Kita blok semuanya. Ini kita hapus aja. Enggak, total kolom ini. Bentar, ya. Kita ini. Kita drag ke sini. Nah, sama sama juga kayak yang ini. Buat video ini juga samain aja rubusnya tuh kebanyakan summary. Terus yang terakhir nah, udah kan ini. Terus untuk total baris juga sama, yang bedanya dia ke samping. Oke, dia ke sini. Kita ulang aja ya. So, di sini. Ini juga terus ini pokoknya summary semua. Terus kalau untuk ini dulu deh. Itu apa ya? Producer accuracy. Nah ini rumusnya 0,05 dibagi O7 berarti dibagi apa sih namanya? Hasil yang sama, misalnya yang vegetasinya vegetasi itu dibagi sama total kolom. Ini ini langsung ini kayak gini. Berarti ini O5 ini kita bagi sama ini. Kasusnya tuh sama sih, yang di sini juga, yang ini juga, yang ini juga itu sama. Cuman karena yang ini nih nggak ada rumus karena emang di sini kan kosong ya. Cuman bisa kok kalau kita mau coba, bisa coba ya. Ini dibagi sama ini. Hasilnya tetap 0. Tuh. Terus kalau untuk ini total yang ini ya kayak biasa sih. Ini kan berapa sih jumlah yang kita punya gitu loh. Terus sih hasil dari seluruh kolom yang dapetin ini ada berapa gitu. Ini 6, sama nggak kayak yang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama kan? Ya harus sama. Kalau yang ini nih harus sama. Kalau untuk user accuracy ya sama sih. Dia tuh kalau yang
producer accuracy sama user accuracy itu hasil yang ada warna-warna ini bangunan sama bangunan, nah terbuka sama lahan terbuka, vegetasi sama vegetasi, perairan sama perairan itu dibagi sama total kolom, masing-masing total kolom. Misalnya nih, ini dibagi sama ini kan, total kolom, total baris kan, pokoknya yang warna-warna itu dibagi sama total. Terus untuk overall accuracy itu jumlah yang tadi seluruh sama-sama ini dibagi ini ditambah terus dibagi sama seluruh jumlah data yang kita punya bagi sama 6 ini kita ulang aja apa ya? Ini tambah ini tambah ini eh bukan bagi ini. Bentar. Duh, ini kan terus udah kan overall accuracy-nya itu kisaran segini. Hmm. Terus kalau untuk kappa koefisien itu dia sebenarnya ada rumus sebelumnya ya. Nggak usah. Angkat. Nggak usah. Nah, jadi pertama ini dulu. Jadi untuk nyari ini nih total kolom ini dibagi sama total baris. Dikali. Jadi masing-masing total ini sama ini itu dikali terus dikali terus hasil dari kalian tadi ditambah kayak biasa tuh. Ini M7 bagi Q3, N7 dibagi Q4, O7 dibagi Q5, terus P7 dibagi Q6. Hasilnya dapatnya 16. Nah, hasil dari 16 ini kita masukin ke dalam kappa koefisien tuh. Hasil ini nih hasil dari kappa koefisien kita itu ini. Aish. Lah, ulang aja. Jadi, kita buat hasil ini. Salah. Buka burung dulu ya. Kita kali sama ini kalau nggak salah. Ini nggak sih? Ini, ini.
dibagi ini. Bentar. Hah, oke. Itu di situ. Salah. Apa sih namanya? Salah. Hasilnya. Bentar. Kayaknya sih agak keliru deh. Nah, untuk kapal koefisien itu ternyata rumusnya kayak gini, guys. Nah, agak panjang. Jadi, Q7 ini kita sum, terus tambahin sama hasil yang warna-warna tadi. Terus kita kurang sama hasil perhitungan kita yang ini. Terus dibagi Q7 lagi, kedua, terus dikurang lagi sama si ini. Itu hasilnya kalau kita enter, bakal jadi 17. Nah, ini hasil dari kapal koefisien. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapetin dari ini, dari ngelakuin uji akurasi ini kan, sebenarnya uji akurasi itu kita tuh mau mengecek keakuratan seberapa benar akurat gitu loh hasil dari kita kemarin ngelakuin plotting langsung dengan hasil klasifikasi citra yang ada di satelit. Nah, di sini kan seperti kita lihat kalau dari sini pun udah kelihatan tuh, cuman dari 11 itu ada 3 yang sama, yang benar-benar akurat. Terus yang gak akurat itu 3. Jadi timbang lah. Eh, hasil akuratan dari data kita berarti sebenarnya tidak sepenuhnya akurat karena ada yang akurat ada yang enggak gitu loh. Terus ini itu kesimpulannya. Kalau untuk saran dari proses praktikum sebenarnya nggak ada karena kemarin proses praktikumnya cepat, enak juga. Jadi kalau untuk saran tuh sebenarnya nggak ada. Cuma kalau kesimpulan tadi tadi uji akurasi itu kita gunakan untuk mengecek seberapa akurat sih hasil dari kita ring ground check atau ngecek langsung dengan hasil klasifikasi citra yang ada di AJIS ini. Udah segitu saja, sekian. Mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ada agak lemot dalam proses praktik dalam penjelasan. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.